明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat pagi,师兄师姐们，早上好。感恩上人开示，感恩kepada semua peserta ya yang hadir pada hari ini belajar bersama, dan感恩kepada tim Singfasyang, penerjemah, host, intisari, dan kosakata semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia dalam menghirup harumnya Dharma. Hari ini saya sungguh bersyukur dapat bersama mitra bajik saya, Weni Sece, bersama belajar dengan Sesung Sece. Silakan Weni Sece memperkenalkan diri. Pagi, Sesung Sece, 感恩上人开示，感恩tim Sinfasiang, 感恩Sesung Sece yang ada di Zoom pagi ini, 感恩semuanya. Selamat pagi semuanya. Sesung Sece, sebelum kita memulai pembahasan ya, belajar bersama, marilah kita berdoa dengan sangat tulus. Semoga dunia bebas dari bencana dan hati kita sudah suci. 在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，世代调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这才是人间的福。祈求天下。
Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Dengan hati yang tersucikan akan membuat keadaan menjadi lebih baik, harmonis, dan bahagia. Sebelum memulai intisari hari ini, mari kita perkenalkan Sucheng Sesiong untuk berbagi tentang materi hari ini, perumpamaan ke-6, mutiara jambul di rambut. Persilakan Sucheng Sesiong memulainya, Kan Ern. Ya, selamat pagi ya, Elisa Secie. Ada Weni Secie juga ya. Ya, Secie, suaranya kedengaran nggak? Kedengaran Sesiong. Oke, selamat pagi ya, Sesiong Secie Kanan Sang dan Kaisar. Saya mungkin sangat singkat ya, karena waktu ya, ini mau ada tugas lain ya. Nah, jadi Sesiong Secie hari ini kita masuki perumpamaan yang ke-6 ya. Jadi besok kita off karena ada kebaktian. Senin adalah perumpamaan terakhir ya. Hari ini judulnya adalah tentang perumpamaan. Bentar ya, saya coba. Oke lah, karena waktu mungkin saya nggak memakai PPT ya. Nah, sesungguhnya dari perumpamaan 1 sampai dengan perumpamaan ke-5, Sang Buddha telah berhasil ya meyakinkan para murid. Mulai dari eh, 1 orang Sadiputra, 4 orang murid utama, kemudian 500 orang yang dipimpin Purnamaitrani. Kemudian ada satu sesi lagi ya, sesungguhnya yaitu tanpa menggunakan perumpamaan lagi, Sang Buddha juga berhasil meyakinkan Ananda, ya, Ananda dan Rahula beserta 2000 murid lainnya. Itu kelompok keempat ya. Kemudian kelompok yang paling akhir adalah para bhiksuni. Nah, sampai di sini ya, semuanya mereka telah diberikan peramalan. Udah jelas ya, mereka sudah memasuki ajaran besar. Jadi tadi juga diingatkan Mas bahwasanya setelah 42 tahun Sang Buddha tidak bisa menunggu lagi ya karena sudah kan memasuki parinibbana. Sementara para murid kapasitasnya masih belum memungkinkan ya sehingga Sang Buddha harus mengeluarkan jurus terakhirnya ya yaitu menggunakan perumpamaan dan yang terakhir juga ya paling akhir itu di bab ke-7 menggunakan jalinan jodoh masa lampau dengan para Buddha. Nah, berturut-turut dari sana sampai dengan bab 14 ini, ya terakhir di bab ke-13 Sang Buddha sudah memberikan peramalan kepada para bhiksuni. Persoalannya muncul. Sampai dengan bab ke-13 berakhir, para murid belum berikrar. Ya, belum berikrar untuk membantu Sang Buddha setelah Sang Buddha parinibbana, mereka belum berikrar bahwasanya mereka akan menegakkan sutra teratai ini di dunia saha. Sesiung Sece bayangkan ya, seorang tua, seorang Buddha mendapatkan hal seperti ini ketika beliau akan wafat atau parinibbana. Para murid tidak ingin berikrar bahwasanya mereka akan menyebarkan sutra teratai di dunia saha ini. Tetapi mereka ingin menyebarkannya di dunia lain. Makanya Sesiung Sece pelan-pelan pahami ya, ini akan berkaitan nanti di bab ke-15 dan bab ke-16 ketika muncul perumpamaan tabib dan anak yang keracunan. Di sanalah ya kemarin yang ditampilkan Jokyen Sesiung bahwasanya Sang Buddha akan menggunakan satu metode terampil lainnya yaitu akan berbohong. Ya, berbohong melalui perumpamaan, bukan langsung melalui mulut Sang Buddha. Nah, jadi di bab ke-14 ini bagaimana ya ketika Sang Buddha merasa agak kecewa ya para murid kalau tidak ingin menyebarkan sutra teratai di dunia saha ini, sementara kita tahu dunia saha ini para makhluknya demikian keras kepala dan demikian arogan ya. Jadi Sang Buddha kemudian minta Bodhisattva Manjusri ya menyampaikan sesuatu yaitu ketika para makhluk demikian sulit untuk dicerahkan, apa yang harus kita gunakan? Sang Buddha menyebutkan 4 metode, yaitu menggunakan metode ini ya yang udah biasa kita gunakan yaitu ucapan, pikiran, dan tubuh ya. Nah, ditambah lagi satu lagi ikrar. Selain menggunakan ketiga metode tersebut harus berikrar. Setelah menyampaikan metode ini, kemudian Sang Buddha menggunakan perumpamaan.
Nah, disinilah ya sebenarnya bab ke-14 ini memunculkan bab perumpamaan jambul di atas kepala. Jadi jambul yang dimaksud di sini adalah orang bangsawan ya, setidaknya dia level bangsawan di India memiliki jambul yang berharga ya di kepalanya. Nah, di sana bagi yang lebih memiliki uang ya atau harta di masa itu ada mutiaranya. Nah, di sini merupakan satu perumpamaan disebut lagi ya, jadi agak banyak istilah yang digunakan di bab ini. Selain jambul itu ada disebutkan Raja Pemutar Roda Dharma. Ya, jadi Sesung Sece. Pada bab perumpamaan ini Sang Buddha mengatakan bahwasanya ibarat seorang raja ya. Raja di sini adalah Raja Pemutar Roda Dharma. Kenapa ya? Kenapa para murid tidak ingin berikrar? Karena para murid sebenarnya dari kehidupan-kehidupan lampau sudah merasakan tidak enaknya di dunia saha ini. Sesung Sece. Ketika berhadapan dengan orang ya, dengan penerima bantuan, dengan pihak lain yang berhubungan dengan kita ya, tentu di dunia ini banyak hal yang Sesung Sece rasakan tidak sesuai dengan keinginan Sesung Sece ya. Bahkan Sariputra di masa lampau ketika diminta matanya, mata kanan sudah diberikan, dikatakan salah, minta mata kiri, setelah mata kiri diberikan, malah dipijak-pijak dan dikatakan mata itu bau amis. Ya, bayangkan hal seperti itu yang membuat mereka sebenarnya tidak berani berikrar untuk kembali ke dunia saha menegakkan sutra trata ini. Jadi pada saat itu Sang Buddha meyakinkan dan memberikan metode. Nah, Sang Buddha mengatakan ya, ada satu hal yang akan kalian terima kalau kalian bergerak ke ke langkah terakhir atau level terakhir ya jalan bodhisattva ini dan harus di dunia saha. Jadi Sang Buddha mengibaratkan kalian akan mendapatkan kebudayaan itu apabila nah di sini ya hubungannya sesungguhnya apabila kalian dapat menaklukkan penyebab di mana kalian tidak ingin berikrar di dunia saha. Jadi sebenarnya di sini Sang Buddha ingin menyampaikan bahwasanya ketidakberani kalian adalah noda batin. Ya, adalah noda batin, adalah kerisauan. Ya, noda batin atau kerisauan. Adalah kegelapan batin atau ketidaktahuan. Adalah delusi, ya, yang sangat halus. Noda batin dan kegelapan yang sangat halus, semua ada pada kalian ya. Jadi kalian sekarang harus menggunakan pasukan di dalam batin kalian untuk memerangi setan marah yang berdiam di dalam pikiran kalian untuk memberantas ketiga hal tersebut. Bila mana kalian sudah mampu memberantas ketiga hal tersebut, kalian akan mendapatkan kembali sifat hakiki kalian yang sebenarnya ada tetapi tidak nampak. Karena apa? Karena ditutupi ketiga hal tersebut. Jadi Sang Buddha di sini mengingatkan mereka untuk menggunakan metode. Nah, metode itulah yang Sang Buddha ibaratkan seperti ya Raja Pemutar Roda Dharma yang menggerakkan semua pasukannya untuk berperang melawan setan marah. Nah, di sini Raja Pemutar Roda Dharma mengingatkan pasukannya apabila ada jenderal perang yang mampu memenangkan perang, menaklukkan para setan marah, saya akan memberikan barang paling berharga di jambul kepala saya, yaitu sebuah mutiara ini. Di zaman dulu di India ketika memberikan ini, berarti sudah memberikan segala-galanya, sudah memberikan kepercayaan. Kalau seorang raja sudah diibaratkan, saya akan mewariskan kepada Anda kerajaan ini. Jadi demikianlah Sesung Sece. Pada saat ini Sang Buddha harus mengeluarkan metode ini agar para murid bersedia untuk berikrar menyebarkan sutra ini di dunia saha. Jadi mengeluarkan perumpamaan ini. Ya, jadi sebenarnya para murid sudah berada di pintu untuk memasuki ikrar, tetapi mereka takut. Jadi di sini Sang Buddha mengatakan ketakutan kalian adalah harus menaklukkan setan marah di dalam pikiran kalian sendiri. Bukan takut kepada para makhluk yang demikian arogan, demikian jahat, demikian sakit keras kepala ya. Bukan di sana intinya Sesung Sece ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam Sesung Sece kehidupan ini ya, kalau di Cici misalnya ya tentu saja ya banyak hal-hal yang sebenarnya melatih kita. Nah, di sanalah ini kuncinya bahwasanya persoalan dalam melatih diri ini bukan pada diri orang lain, tetapi dalam batin kita sendiri. Jadi hari ini Sang Buddha menggunakan metode ini agar para murid bergerak memasuki pintu ikrar. Pintu ikrar bahwasanya bersedia menegakkan dan menyebarkan sutra trata ini di dunia saha, bukan di tempat lain.
Tetapi apakah para murid sudah bersedia? Nanti ya kita lihat ya. Mungkin kalau ketemu atau Sesung Cece mengulang di bab ke-15, mereka masih ragu. Dan bab ke-15 itulah serunya yang sering disampaikan Master, yaitu Chongti Yongsu. Di mana pada saat murid ragu itu muncul murid-murid Sang Buddha lainnya yang sangat senior, yaitu para bodhisattva yang sudah berdiam sangat lama di dunia saat ini. Mereka mengatakan, Sang Buddha tidak usah khawatir, masih ada kami. Kami bersedia berikhlas di dunia saha ini. Ya, ini adalah sebuah sebuah teladan ya. Mereka muncul ingin merubah para murid yang ragu tersebut, bahwasanya kami dari dulu juga demikian. Sekarang kami masih di samping Sang Buddha, walaupun kami, Master bilang ya, contohnya para bodhisattva yang berada di luar Taiwan. Jadi ketika ini ya, momen yang sangat menentukan, Sang Buddha harus mampu meyakinkan para murid yang belum berikhlas untuk berikhlas. Sesung Cece kembali kepada kita. Apakah kita sudah berikhlas untuk menegakkan, menyebarkan sutra teratai dalam misi-misi Cici di tempat kita masing-masing? Itu intinya ya. Kanan Sesung Cece, selamat pagi, semoga bermanfaat. Kanan Elisa dan Weni Cece. Kangen ya, Sucing Sesiung telah ini memberikan ini yang Sesiung mengerti, sehingga kita yang mendengarkan juga mendapatkan suatu pemahaman yang baru dalam sutra ini ya, dalam ceramah Master hari ini. Dan Sesiung, sebelum memulai, marilah kita segera memulai pembacaan intisari ya. Silakan host membantunya. Weni Sece, boleh dibacakan oleh Weni Sece? Baik, sesuai. Sutra teratai yang menakjubkan. Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam sutra teratai, perumpamaan mutiara di jambu rambut. Perumpamaan mutiara di jambu rambut adalah perumpamaan ke-6 dari sutra teratai, bab 14, praktik penuh ketentraman, di mana ketika Buddha menerima permintaan dari Bodhisattva Manjusri untuk mengingatkan para Bodhisattva di masa mendatang yang penuh dengan kekeruhan dan kejahatan. Jika bisa dengan tenang dan leluasa menyebarkan dan membabarkan Dharma menakjubkan yang tiada tara dan kondisi batin seperti apa dalam menghadapi para makhluk, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihentikan. Untuk menanggapinya, Sang Bhagawan mengutip perumpamaan ini. Dalam kehidupan, jika kita menyelesaikan pencapaian tertentu, maka berkesempatan mendapatkan pujian dan penghargaan. Seperti zaman dulu, jika prajurit berjasa dalam penaklukan, maka raja akan memberikan hadiah berupa permata, emas, ataupun pembagian tanah. Prinsipnya juga sama. Bisa dikatakan bahwa berkat kebajikan dari jenderal dan pejabat besar ini sama seperti yang kita sebut sebagai praktisi pelatih diri. Dalam kehidupan seseorang, penghargaan seperti apa yang tertinggi dan terbaik, pencapaian prestasi seperti apa yang memberikan kebahagiaan di kehidupan demi kehidupan. Dari kutipan ini ya Sesung Sece, saya sharing sedikit ya. Dulu bapak saya bisa dibilang seorang tukang kayu ya. Dulu bisa dibilang beliau sudah mempraktekkan jalan bodhisattva. Saat itu saya sih belum begitu mengerti juga. Cuma mengerti bapak saya orangnya temperamennya memang agak keras. Tapi terhadap orang-orang tukangnya dia sangat menghargai mereka ya. Di saat dia tukangnya itu tidak, maksudnya dia tidak bekerja lagi atau bapak saya tidak mau melakukan tukang kayu itu, dia merasa kerjaan ini keras ya. Jadi dia tidak mau anak-anaknya juga melanjutkannya. Jadi saat itu dia tukang itu kan ada diberikan sepeda motor ya. Waktu tidak kerja lagi itu sepeda motornya diberikan pada dia. Dan
pada saat itu ya kita sih ya sangat menghargai ya Bapak saya bisa mengerti untuk memberikan sebuah penghargaan pada jasa yang diberikan pada tukang itu selama kerja ini. Mungkin itu yang saya sharingkan. Seci ada lanjut. Di Ini ada dikatakan ya, praktisi pelatihan diri. Seperti kita di Seji ya, kita bergabung, lalu dalam saat bergabung, kita selalu ini diberikan kesempatan untuk memikul tanggung jawab ataupun dalam melaksanakan kegiatan. Setiap kali kita diberi kesempatan, kita melakukan dengan penuh tanggung jawab ya baik ya. Kita akan sangat sukacita ya, dan teman-teman ataupun rekan sedharma akan memberikan dukungan. Mungkin itu yang dapat kita rasakan pada saat kita terjun di kegiatan dan dalam bermasyarakat ya. Oke, mari kita lanjut ya untuk slide kedua. Kangen host. Sang Buddha umpama seorang raja pemutar roda yang memberi penghargaan sesuai prestasi. Terdapat sebuah mutiara di jambur rambutnya yang belum diberikan kepada orang lain. Masih melihat siapa yang benar-benar pantas mendapatkannya. Harus orang yang paling berjasa, yakni praktisi yang paling menghayati ajaran Sang Buddha, yang kondisi batinnya bisa berpadu dengan kondisi batin Buddha, yang memiliki satu esensi dengan alam semesta. Perumpamaan mutiara di jambur rambut menyampaikan, sebenarnya Buddha menginginkan kita menerima peramalan tentang pencapaian kebudahan. Dhamma menakjubkan dari sutra teratai sama dengan mutiara mani di jambur yang berharga. Sama seperti raja. Kapan harus memberikan mutiara di jambur rambut kepada para pejabat? Ini mungkin pada saat menjelang akhir hayatnya. Hampir sama dengan mewariskan tahta. Makanya Buddha mengatakan, sebenarnya beliau membabarkan sutra teratai Dhamma menakjubkan. Ini adalah sutra yang paling akhir menjelang beliau akan memasuki kemoksahan baru dibabarkan. Di dalam kutipan ini ya, Buddha sebagai raja ingin mewariskan ini sutra teratai, sutra yang paling berharga. Sutra teratai ini diumpamakan mutiara di jambur rambut. Karena itu adalah suatu yang berharga, tidak bisa diberikan dengan mudah. Karena hal segala sesuatu yang mudah itu, kadang yang menerima tidak mengerti ya, itu begitu berharga dan mengabaikannya, tidak menghargainya. Di dalam Seji kita sangat beruntung ya, Master mengetahui tentang sutra teratai ini begitu menakjubkan ya, sehingga di dalam Dharma Sisila Dharma Jingse ini berfokus pada sutra teratai dan ini sutra makna tanpa batas ya. Lalu kita murid-muridnya disuruh untuk bersungguh hati giat untuk mendengarkan Dharma. Karena di sana ada jawaban-jawaban atas apa yang makhluk muridnya yang akan hadapi bila interaksi terjun ke dalam masyarakat. Bukannya tidak, di sini ada dikatakan ya, bukannya tidak memberikan ini mutiara ini, tetapi bagaimana harus penerima mutiara ini harus memiliki kondisi yang bisa berpadu dengan kondisi batin Buddha, memiliki satu esensi. Jadi apa yang ingin disampaikan guru, muridnya bisa mengerti, sehingga bisa ada perpaduan yang selaras. Jadi kita bisa melakukan apa yang ini diinginkan ataupun menjadi petunjuk dari guru. Oke, Bani Suci, apakah ada tambahan yang ingin disampaikan? Kan, Bani Suci. Bisa Seci. Hmm. Mungkin dari saya, kita sangat beruntung memiliki jalinan jodoh yang baik sampai hari ini dengan Master.
dan Sesiong Sece semuanya. Master selalu mengingatkan ke kita untuk senantiasa berpikir baik, berucap baik, dan bertindak baik. Dan melakukan apapun dengan yongxing, dengan sungguh hati. Ketika kita bersungguh hati, alam juga turut mendukung kita ya. Kemarin ada seperti contoh ada seorang relawan baru ya. Dia walaupun rumahnya jauh sekali, dia juga ikut datang ke Batian setiap malam. Dan kemarin itu pas hujan lebat sekali ya. Saya juga udah sangat khawatir ya. Waduh, ini seperti airnya dituang dari atas gitu. Gimana pula dia nanti di rumahnya. Ternyata tuh udah sampai rumah, jawabannya itu katanya, "Eh, tidak deras, cuman gerimis udah sampai rumah, dekat rumah kami juga udah berhenti." Jadi kebaikan itu seperti saya bilang ketika kamu tekad kamu kuat, alam seperti mendukung kita ya. Sangat kanan ya Sesiong Sece. Nah, Beni Suci ya, sungguh luar biasa ya dalam pendampingan terhadap rekan sedharma ataupun itu tamu-tamu. Bahwasanya kita mengkhawatirkan mereka dan menanyakan. Itu akan membuat hati seseorang itu terasa itu ada kehangatan ya, bahwa kita diperhatikan dan kita ini bersama. KN ya Beni Suci, sharing atas ini pendampingannya. Oke. Mari kita lanjut ya. Poin ketiga, hari ini kita telah membaca Sutra Teratai. Kita telah memperoleh harta karun paling berharga milik Sang Buddha, yang juga merupakan Raja Roda. Kita harus menggunakan kondisi batin yang tenang saat bekerja, menyesuaikan hati dan pikiran kita. Apakah kita ada melakukan kebajikan? Apakah pikiran kita penuh kebajikan? Apakah batin kita tenang? Apakah kebijaksanaan kita ada terbuka? Dharma yang Buddha selalu berikan. Kita harus terus menerima, terus maju. Ketekunan ini adalah latihan pikiran kita oleh Raja Pemutar Roda. Memutar roda batin kita, singkat kata, melalui kondisi penderitaan para makhluk, kita masuk dan menempa diri di dunia penuh kerisauan ini. Sutra Teratai adalah mengajarkan Tisu basah ya di situ, Dewi, tolong aktif itu pantatnya. Sutra Teratai adalah mengajarkan kita menapaki jalan bodhisattva, yang akhirnya adalah pintu menuju kebudayaan. Di sini telah ada digambarkan Sutra Teratai itu mengajarkan kita untuk berjalan di jalan bodhisattva ya. Master selalu mengingatkan kita jalan bodhisattva adalah jalan menuju kebudayaan. Tentu saja jalan ini sangat tak gampang ya Sesiong Sece. Seperti ketika kita saat masuk ke pintu Ceci, tentu ada saja rintangannya. Dulu ketika saya bergabung juga ya sangat kanan ya ada seorang Sesiong. Sebenarnya Sesiong ini juga bukan langsung teman saya ya. Sangat kanan dengan jalanan juru baik ini ya. Dulu itu Sesiong ini sebenarnya teman dari teman baik saya, teman kerjanya ya. Sesiong ini mengajak saya ketika dia juga mau ikut kegiatan di Ceci. Dan saat dulu itu sih masih belum ada begitu banyak kegiatannya, hanya lakukan daur ulang di depo Cemara saat itu. Dan ketika dia ikut kegiatan, dia selalu mengajak saya, dan saya juga misi pertama itu yang saya lakukan ya di pelestarian lingkungan. Dan saat kanan saya sampai hari ini juga bisa bertahan di sini. Memang sangat tak gampang, selalu ada saja. Pernah suatu masa saya juga kemana-mana, maksudnya mencari tahu apa yang saya cari. Padahal sebenarnya yang kita cari itu udah ada di samping kita, udah ada di depan kita ya. Sesiong Sece. Elisa Sece. Nah, iya. Kadangkala memang kita nggak tahu mau cari di mana. Tetapi kadang ini
semesta ya, mendukung kita di saat yang tepat, bertemu orang yang tepat, kita diberi kesempatan untuk menuju ke sini di Ceci. Saya sendiri juga seperti itu ya. Ada mitra bajik yang membawa saya dan tanpa putus asa membawa saya, dan saat waktunya tepat, bertemu orang yang tepat, saya dibimbing. Saya merasakan pendampingan yang hangat dan ini dalam ini saya melihat ketulusannya, keteladanannya, melihat ketulusannya, saya ingin seperti dia, tidak ingin mengecewakannya. Awalnya begitu. Lalu setelah mengikuti, menerima Dharma ya, tidak mudah untuk menerima Dharma, karena kita ini selalu ada ketakutan ya, penuh rintangan. Perlahan-perlahan, jodoh yang baik tiba, kita mulai bisa menerima. Dan saat itu kita bisa ada ini rasa tenang dan sukacita di dalamnya. Nah, ya, Seciman. Silakan lanjut slide keempat. Metode yang digunakan Sravaka dalam melatih diri untuk mengatasi kerisauan adalah kemahatahuan, mengamati munculnya hakikat kekosongan, memutuskan kerisauan penglihatan, pikiran, dan delusi. Akan tetapi, metode yang digunakan Bodhisattva dalam mengatasi kerisauan disebut pengetahuan akan jalan pencerahan. Tidak hanya mengamati kemunculan melalui kondisi, juga harus disesuaikan dengan berbagai kapasitas makhluk. Melatih berbagai keterampilan yang mudah untuk membimbing, harus masuk ke dalam kerumunan orang. Menghadapi beribu ratus makhluk yang memiliki tabiat buruk dan kebutuhan yang berbeda, membimbing para makhluk menembus ajaran sutra makna tanpa batas. Menyelesaikan tugas membimbing para makhluk, mendapatkan berkah kebahagiaan dan kebijaksanaan, dan memutus delusi. Ya, ini juga seperti diri saya ya, yang awalnya kan tidak mengenal Dhamma. Di tahapan Sravaka aja belum sampai ke sana. Cuman kita ini terjun langsung dalam melihat ini membantu masyarakat yang membutuhkan. Rasa welas asih terbangkitkan, lalu dalam diri selalu ini muncul pertanyaan, saya beragama Buddha, tapi saya tidak memahaminya. Lalu Master selalu meminta kita ini mendengarkan Dharma dan ada buku-buku. Lewat ini dorongan ini ya Master ya, dan Sisung Sejeman, dan ada fasilitas untuk mendengarkan Dharma yang begitu mudah, itu juga butuh kesungguhan hati. Akhirnya bisa mengetahui sila itu begitu penting, itu adalah pelindung diri kita. Perlahan-perlahan itu pikiran kekhawatiran, ketakutan itu bisa terkikis sedikit ya, karena mulai paham yang tidak boleh itu hanya ini, yang masih boleh dan perbuatan baik itu masih banyak. Hal itu merasakan, oh kita tidak terikat, kita bebas merdeka untuk melakukan hal baik yang begitu luas. Lalu di sini ada dikatakan pengetahuan akan jalan pencerahan. Pengetahuan itu saya dapatkan dari mendengar ceramah Master atau membaca bukunya. Tanpa mendengar atau membaca pengalaman dari kisah Sang Buddha dengan muridnya ataupun relawan suci, saya tidak paham apa yang terjadi dalam hidup saya ini. Karena penuh kerisauannya, dengar cerita ini seperti ini, cerita ini seperti ini. Kadang-kala masih belum terjadi dalam kehidupan saya. Tapi kenapa orang-orang baik mengalami hal ini? Bukannya selama ini kita belajar ya, baik pasti dapat baik. Kenapa masih baik, masih menerima hal-hal yang kurang halangan, rintangan? Rupanya ini semua terjawab di dalam ajaran Buddha. Tetapi ini juga itu ya berlangsung cukup lama ya.
Berarti mungkin pada saat itu kapasitas saya ini karena belum paham, kurang bersungguh hati. Jadi penyerapan saya untuk memaknainya tidak saya lakukan. Saya hanya membaca dan merasa baik. Nah, rupanya semua ini ceramah master ya, kita selalu mendapatkan di akhir ceramah bersungguh hati. Bersungguh hati itu kita harus meresap dalam hati dan berpikir. Sebenarnya master dalam cerita ini mau menyampaikan apa ya? Nah, dengan ada pertanyaan ini akan membuat kita berpikir lebih mendalam. Hal apa yang bisa saya lakukan? Nah, dimulailah pelatihan seperti ini dalam batin ya. Kadang fenomena yang muncul, kita selalu merasa, oh ini hal ini baik, nggak baik. Tapi mulai sekarang udah mulai melihat, sebenarnya bermasalahnya kadang-kala di dalam diri kita sendiri. Aku ada rasa seperti ini, suka, tidak suka, ataupun rajin, malas. Dalam pendampingan ini kita sering ini memotivasi orang untuk lebih giat, rajin. Apakah saya sudah serajin itu, segiat itu? Kadang-kala orang lain adalah cermin untuk diri kita sendiri, untuk kita lebih bersemangat. Karena kita telah mengucapkan ya, yuk bersemangat. Jadi kita juga harus mempraktekkannya, yuk bersemangat. Jadi Dharma sungguh menakjubkan yang saya rasakan. Seci, ada itu tambahannya? Setuju sekali ya Sece, setiap hari harus semangat. Ketika kita bangun, masih bernafas, kita udah harus mengucapkan kangen. Itu udah sangat mensyukuri ya, hari ini, masih ada hari ini. Kita harus senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih pada nafas kita, organ tubuh yang bekerja sama dengan baik, dan 4 unsur yang selaras di dalam tubuh kita dan juga di sekitar kita. Kata-kata ini selalu saya ucapkan ya setiap pagi. Dan malam mau tidur juga mengucapkan kangen, semuanya berjalan lancar dan senantiasa penuh berkah hari ini. Kita lanjut ya. Metode yang digunakan Sravaka dalam melatih diri untuk mengatasi kerisauan adalah kemahatauan. Sarwanata, mengamati munculnya hakikat kekosongan, memutus kerisauan penglihatan, pikiran, dan delusi. Akan tetapi, metode yang digunakan Bodhisattva dalam mengatasi kerisauan disebut pengetahuan akan jalan pencerahan. Marganata tidak hanya mengamati kemunculan melalui kondisi, juga harus disesuaikan dengan berbagai kapasitas makhluk. Melatih berbagai keterampilan yang mudah untuk membimbing, harus masuk ke dalam kerumunan orang, menghadapi beribu ratus makhluk yang memiliki tabiat buruk dan kebutuhan yang berbeda, membimbing para makhluk, menembus ajaran sutra makna tanpa batas, menyelesaikan tugas membimbing para makhluk, mendapatkan berkah, kebahagiaan, dan kebijaksanaan, dan memutus delusi. Dari sini, saya mengambil contoh diri saya ya. Sebenarnya dulu, saya orangnya sangat pendiam. Dan orang yang dikenal juga cuma beberapa orang aja. Dulu, sewaktu kecil ya, itu sepertinya orang yang paling bodoh sedunia. Apapun tak pandai, apapun tak mengerti. Ya bisa jadi karena lingkungan, karena orang-orang sekitar yang tidak mengerti untuk memotivasi ya. Jadi sekarang ini bisa dibilang kita juga harus sangat kanan, ada medsos, ada, kita mesti ambil positifnya. Ketika ya ada tulisan yang positif, kita bisa ambil dari kata-kata itu dan menjadi pengingat bagi kita. Saya dulunya, sejak dulu juga suka membaca ya. Jadi dari kutipan dari kata-kata itu memotivasi saya. Juga sangat kanan ya, sejak dulu juga ketika risau itu ada sanubari teduh ya. Dulu masih belum ada internet, itu jam 5.30 setiap Sabtu itu duduk di depan televisi untuk mendengar ceramah master. Dan dari sana setetes-tetetes ya, dulu apa yang diucapkan master tidak begitu mengerti.
Sekarang bisa dibilang ya lebih mengerti sedikit lah. Masih belum banyak ya sesiung sece. Tapi ya kita setiap hari dengan mendengar dan mendengar dan belajar. Jadi bisa mengerti dan belajar lebih banyak dan lebih tahu sedikit. Mungkin Sece ada yang mau ditambahkan? Tadi Sece cerita ya tentang masa lalu. Kadangkala memang kita kalau ada lingkungan yang membuat kita tidak nyaman di saat itu, berlangsungnya waktu kita ingin eh, orang lain tidak mengalami hal itu ya. Ini karena Sece telah tahu perasaan itu tidak enak, tidak nyaman, sehingga pada saat ini Sece ingin melindungi eh, agar yang mengalami hal itu jangan terjebak di sana. Makanya itu ya pendampingan dan kewelas-asihan itu kita nampak ya, Sece ya. Karena kita ingin memberi pengetahuan akan hal ini. Jangan terus terikat dalam kondisi yang tidak bisa keluar dari rintangan tersebut ya. Oke. Mari kita lanjut ya. Slide kelima, Sesiung. Mengenai kualifikasi yang mesti dipenuhi untuk mencapai kebudahan, hanyalah perlu melatih kebijaksanaan menyeluruh. Dua kebijaksanaan yang sebelumnya dari 3 kebijaksanaan berpadu menjadi 1. Mampu menjalankan segala hal yang sulit dijalankan, melenyapkan dengan tuntas kegelapan batin dan delusi. Pencapaian akan keberkahan dan kebijaksanaan secara lengkap dan sempurna. Oleh sebab itu, Buddha di dalam sutra teratai ketika memberi peramalan kepada muridnya adalah setelah melalui bimbingan selama 42 tahun lamanya. Akhirnya batin pikiran para makhluk telah menjadi matang, tidak lagi melekat pada pembebasan akan mati dan hidup orang pribadi. Juga tidak lagi merasa takut akan panjang dan lamanya jalan menuju kebudahan dan semua kesulitan dari para makhluk. Bahkan dapat membangkitkan tekad luhur dan ikrar agung. Boleh dikatakan mereka telah melenyapkan rintangan akan kerisauan yang terbesar, sehingga Sang Buddha baru bisa memberikan peramalan. Membabarkan sutra teratai yang menakjubkan kepada para makhluk adalah ibarat Raja Agung memberikan mutiara paling berharga dari jambul di rambut raja. Ini kutipan ini ya terasa luar biasa. Seperti yang awal kita tidak paham menjadi memahami sedikit menjadi lebih akumulasi. Itu juga membuat kita karena ada pemahaman ya, pemahaman yang sederhana tapi dalam batin kita mendapatkan ketenangan dan sukacita. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang sulit, tapi kita merasa mampu menjalankannya. Ataupun mampu untuk mencoba untuk menghadapinya. Kadang-kala saya yang dulu ya tidak berani, tetapi karena pernah mendengar dan memahami dalam sutra teratai ya dikatakan bahwa bila bukan itu ya sesuatu yang harus kita hadapi, itu tidak akan datang dalam kehidupan kita. Yang terjadi dalam kehidupan kita pastilah adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Dan bagaimana kita harus mempelajarinya, melewatinya dengan baik. Bila tanpa pengetahuan ataupun pemahaman dan ini dalam sutra ya dapat solusi, pasti setiap hari risau, takut. Tapi sekarang belajar untuk menghadapi dengan sukacita. Ada itu perspektif yang berbeda melihat hal-hal yang terjadi di depan ya. Oh, hal ini aku mesti belajar apa ya? Apa yang harus saya pelajari di kejadian ini? Jadi ini seperti
mampu menjalankan segala hal yang sulit dan melenyapkan dengan tuntas kegelapan batin dan delusi. Seperti kita dengan rela untuk melunasi ya jalinan jodoh yang kurang baik di masa lampau yang dihadapkan di kali ini, dan karena pemahaman yang kita yakini ya, kita bisa menjalin jodoh baik di saat ini. Ataupun kita tidak bisa menjalin jodoh yang baik dengan hal itu, dengan orang tersebut, tapi dalam diri kita itu kita tidak terlalu berinteraksi, merespon dengan buruk. Sebenarnya kita sudah melakukan tugas kita ya, PR kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan hal-hal eksternal kita, tapi batin kita bagaimana tidak bergejolak. Timbul rasa takut, marah, serakah, iri hati, dan keangkuhan. Itu yang terus saya melihat apakah saya ada mempraktekkan dengan baik. Karena kala kita merasa tidak melakukan baik ya, sebenarnya itu masih itu kesombongan ya, ataupun rasanya terlalu berpuas diri. Nah, itu juga adalah kendala-kendala dalam batin ya, dalam merefleksikan kembali hal yang kita lakukan, kita paham, oh rupanya saya harus masih berbenah di sini. Lalu ini ya, di sini ada dikatakan kalau kita telah yakin, memahami, dan mau melakukannya, seperti kita telah mendapatkan yang mutiara berharga. Karena kita mau menerima sutra teratai yang menakjubkan ini dalam kehidupan kita untuk dipelajari dan mempraktekannya. Itu yang saya rasakan, Suci. Suci gimana, Suci? Bagus sekali, Suci. Memang benar ya, Suci. Apa yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Kalau bukan bagian kita itu nggak akan terjadi. Semua juga bergantung jalinan jodoh dan buah karma yang harus kita terima. Saya sangat setuju dengan ini ya. Tentunya kita sangat tak gampang ya untuk tidak terkontaminasi dengan dunia luar kita. Itu selalu ada saja yang terjadi, gimana kita meresponnya, gimana kita harus berinteraksi. Sangat setuju sekali, di mana Master juga selalu mengingatkan kita untuk harus berbaur dengan masyarakat, dengan orang banyak. Saya selalu mengingatkan dengan relawan baru ya. Master menginginkan kita berbaur dengan masyarakat itu, tentunya dia ingin kita seperti bunga teratai yang kelihatan selalu cantik, walaupun di dalam lumpur. Dan tentu saja itu sangat tak gampang. Itu butuh pelatihan diri, berkalpa-kalpa. Dan ini saya dapatkan juga dari Sinfasyang ya. Sangat kangen dengan sesiung setia yang sering sharingnya. Jadi pemahaman saya juga bertambah sedikit demi sedikit ya. Walaupun belum banyak, tapi setidaknya ada yang saya dapatkan setiap harinya dari Sinfasyang. Sangat kangen saya juga ada di dalam tim host Sinfasyang. Jadi perhatian saya juga dilatih ya. Dulunya saya orangnya gimana ya, kurang perhatian. Apa-apa mau cepet-cepet. Jadi sekarang mau share PPT juga mesti sabar, mesti mendengar dengan baik. Saat kanannya, Acing Sesiong, Acun Sestie, dan Sesiong Secie yang lainnya memberi saya kesempatan. Sesiong masih ada PPT selanjutnya. Kita lanjut ya, seperti yang ada dalam perumpamaan mutiara di jamur rambut. Para prajurit yang berperang membunuh para musuh. Dalam proses pelatihan diri, kita tidak akan pernah berhenti untuk membunuh musuh kita, yaitu setan kerisauan batin kita. Inilah hal yang harus kita lakukan sebagai seorang murid Sang Buddha di masa sekarang. Semua jalan bodhisattva suci yang dibuka oleh Master adalah di tengah bencana alam dan petaka akibat ulah manusia yang sering terjadi di dunia ini. Menuntun semua orang melalui menolong dunia juga menyelamatkan hati. Di dalam proses mempraktekkan 4 misi utama dan 8 jejak dharma, tidak hanya memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan,
bahkan harus mengasah sifat batin. Cita Dhammata memutus tabiat buruk, memperluas cakupan, menumbuhkan misi utama. Di sini memang benar ya, saya juga memiliki tabiat buruk ya sejak dulu yang terpupuk. Tapi sangat kangen saya belajar untuk mengikisnya sedikit demi sedikit. Dulu sih tak mengerti ya, ngomong juga kasar, yang mana yang benar, yang salah juga tak mengerti. Tapi karena ada di Ceci, jadi lebih banyak belajar, lebih banyak mengerti. Yang ini tak boleh dikatakan, yang ini tak boleh dipikirkan. Kadang pikiran yang buruk itu sangat gampang ada ya dalam pikiran kita, terutama ya pikiran noda batin, ketamakan, bodohan. Semua itu begitu gampang untuk ada melekat di dalam diri kita ya. Tapi ya seiring waktu dari master kita belajar untuk tidak melekat dengan noda batin ini. Walaupun noda batin seperti kebahagiaan, noda batin kedamaian, itu juga semua adalah ketidakkekal. Semua itu selalu diingatkan master. Tak ada yang abadi, tak ada yang kekal. Jadi semua itu juga hanya sementara. Hanya sebersih pikiran. Itu hanya muncul sesaat. Dan semua itu juga harus gimana kita untuk maksudnya untuk sadar saat ini, untuk lebih yoyongsim, lebih tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Itu yang terutama yang lebih penting. Ya Sece ya, kita harus yongsim setiap saat. Nah, iya, Suci ya. Di kutipan ini ya, kita melihat ya, bahwasanya relawan suci kita ya, di berbagai negara pada saat terjadi bencana ataupun musibah apapun ya, itu para relawan yang menjadi pelopor untuk membantu di daerah sana, seperti mendapatkan mutiara di jambu rambut ya. Bahwasanya mereka, karena mereka yakin, percaya, dan mendengarkan bimbingan dari master, bagaimana bisa dengan sepenuh hati dan memberi bantuan kepada mereka. Benar, di dalam kondisi bencana ya, semua yang di sana pasti ketakutan, akan timbul kebencian dan segalanya. Lalu relawan suci yang masuk ke sana itu membawakan cahaya, ada kehangatan, dan pendampingan. Mereka sungguh luar biasa ya. Lihat yang di Turki ya, Suriah sana. Bagaimana itu orang yang sampai menderita cacat di tubuhnya itu, supaya dalam hati mereka tidak ada kebencian, agar kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Dengan pendampingan kita memperkenalkan ya ajaran Buddha. Itu juga ada yang tadi dikatakan di itu Mozambik. Kalau di Indonesia aku melihat di Kaliangke ya, bahwasanya masyarakat yang tinggal di sana memiliki harapan baru. Bahkan di pelatihan ya sering mendengar beberapa yang tampil di depan, ada yang bekerja di Suci ya, dan ada yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di Hualien. Bahasa Mandarinnya sungguh luar biasa. Itulah sukacita ya melihat kehidupan seseorang ini bisa berubah. Itu berkat ada pendampingan dan jalinan jodoh baik. Lalu ini bagaimana ya kita sebagai relawan ya dalam mempraktekkan 4 misi utama dan 8 jejak ya, menyelamatkan hati. Hal ini saya rasakan pada saat bertemu Kan Enhu ya. Banyak Kan Enhu penerima bantuan pada sakit. Memang pada saat kita mensurveinya atau dan pendampingan mereka sakit fisik. Karena sakit fisik mereka meminta bantuan. Tetapi dalam interaksi rupanya mereka bukan sakit fisik. Jiwa mereka ada sakit. Ada itu perasaan yang tertimbun, rasa
kesedihan mendalam, ada kebencian. Bagaimana kita dalam pendampingan, karena kita sering ada bertemu, berkomunikasi, perlahan-lahan mereka mempercayai kita, menceritakan apa yang terpendam dalam hati mereka. Saat mereka telah mengutarakannya, terlihat mereka seperti terbebaskan. Memang pada saat itu terbebaskan. Lalu kita melakukan kunjungan berikutnya, kadang-kala dia terpuruk kembali. Jadi pendampingan ini seperti kita juga ya Suci ya. Kadang kala kita disuci kan, kita kan wah pada saat ini saya seperti mendapatkan sukacita dalam Dharma ya. Aku mempraktekkan. Tapi kadang-kala bisa itu yang saya lakukan itu mungkin belum begitu maksimal. Kita kadang ada kecewa atau bagaimana. Tapi ini pendampingan. Ada rekan saudara sedama yang bilang, Suci, mungkin ini boleh diperhatikan ya, supaya kedepannya lebih baik lagi. Hal-hal itu memotivasi kita. Lalu menyemangati, dan kita selalu siap untuk belajar dan menerima semua masukan dari Sejong Suci. Supaya karena sifat kita mau menerima dan belajar ini, membuat orang juga lebih leluasa untuk menyampaikan. Dan penyampaian kita lakukan dengan baik. Begitulah mitra bajik ya, saling itu Ya kan? memotivasi untuk maju bersama. Karena suci itu kita diharapkan bisa itu bersama maju ya, berkembang lebih baik. Jangan berdiri di satu tempat agak lama, karena kalau berdiri di satu tempat lama itu berarti kita mundur ya, karena tidak bergerak, sedangkan orang terus maju. Demikianlah ya hari ini ya, intisari telah kita bacakan semua ya. Masih ada Suci. Masih ada ya? Ya. Oke. Oh ya, Suci lanjut ya. Saya lanjut ya. Hmm. Lihatlah sutra teratai, begitu panjang, berisi 84.000 metode Dharma. Karena makhluk hidup memiliki 84.000 noda batin. Buddha membabarkan Dharma di dunia, menunggu jalinan jodoh untuk membabarkan ajaran sejati. Sutra teratai ini selama 40 tahun lebih. Segala ajaran yang menakjubkan berada pada sutra ini. Makna yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Perlu menggunakan pemikiran benar, konsentrasi benar, batin penuh kebijaksanaan, merenungkan dengan baik makna yang ada di dalamnya, merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan, baru mampu menerima sutra ini, dan Dharma baru bisa senantiasa menyerap ke dalam batin dan dipraktekkan dengan ajaran benar. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Master selalu mengingatkan kita ya, untuk senantiasa praktek. Dengan kita melakukan kegiatan itu seperti praktek Dharma dalam kehidupan kita. Sehari-hari setiap hal dan orang yang kita temui itu juga Dharma. Memang dari kita ini, setiap orang itu memiliki 84.000 noda batin. Sangat banyak ya, Sesong-Sece. Gimana kita bisa mengikisnya? Tentunya saja sangat tak gampang ya. Kita ini, saya juga selalu mengingatkan relawan-relawan baru. Musuh terbesar itu bukan orang lainnya, tapi diri sendiri. Sangat tak gampang seperti apa yang harus kita lakukan, ini benar atau salah. Kadang kita antara tahu dan tidak tahu ya. Dulu saya juga seperti itu. Memang sekarang juga belum begitu mengerti, juga belum begitu tahu. Tapi karena ada di Ceci, kita setiap saat belajar. Jadi lebih mengerti yang mana benar, yang mana salah, yang mana harus dilakukan, yang mana tak harus dilakukan dan tak boleh dilakukan. Seperti ada satu kata perenungan master ya, yang kemarin saya dapatkan. Hal yang memang patut dilakukan, biar penuh rintangan, juga harus diselesaikan. Hal yang tidak patut dilakukan, tetap harus bersikeras tidak akan melakukannya, biar menghadapi tekanan apapun.
ini seperti sebelumnya ya, saya untuk bervegetarian itu sangat tak gampang. Karena dari orang tua sejak kecil itu pemakan daging. Sayur satu batang pun itu tak dimakannya dulunya. Tak ada daging, tak bisa makan, tak bisa telan. Untuk menjadi vegetarian juga itu sangat banyak sekali rintangannya. Noda batinnya juga sangat banyak. Kadang udah PG, atau apa-apalah, makan lagi. Nanti udah begitu baru ketika melihat ceramah master, sadar lagi. Sepertinya maju mundur gitu ya, Sesiung Sece. Memang itu sangat tak gampang ya. Tapi sangat kanannya. Sekarang saya udah bertekad selamanya juga bervegetarian. Dan semoga tekad saya ini kuat bertahan untuk selama-lamanya. Ya, semoga kita semua juga belajar dan belajar setiap saat. Dan bisa mempertahankan tekad kita. Sece, ada yang lanjut? Ini benar ya Suci ya. Ini saya kan baru jadi komite ya, karena saya ada menulis buku tentang perjalanan saya dari awal kelahiran sampai saya bertemu Suci dan mengapa saya ingin menjadi murid master. Dalam menulis ini saya mendapatkan ya, kenapa tidak dari awal saya memahami apa yang disampaikan master. Mungkin itu juga karena kapasitas yang saya miliki. Tapi saya tidak menyesalinya karena pada saat saya menulis itu saya menemukan memang butuh waktu. Seperti ini ya, perumpamaan mutiara di jambu rambutnya. Pada saat kita telah siap, kita merasakan kita mendapatkannya di dalam batin kita. Kita bisa menerima sutra teratai ini, sutra makna tanpa batas ini untuk kita yakini, pegangi dalam kehidupan kita. Dalam saya menulis ini, saya mendengar itu di waktu yang bersamaan ya, saya terus mendengarkan ceramah master tentang bervegetarian dan ikrar besar. Memang dari awal saya masuk Suci, saya berjodoh untuk bervegetarian. Karena setelah masuk 1 tahun ya, saya berkesempatan ikut itu pementasan sutra. Harus bervegetarian 108 hari. Dalam memulai aja bervegetarian 108 hari ini, saya berkesempatan untuk meneruskan ya selama 3 tahun. Tetapi pada saat itu saya di awal-awal saya kan kurang mendengarkan Dharma ya, memang agak sulit ya, kecuali membaca lewat buku. Pihak keluarga bilang ini masih muda, kenapa bervegetarian ya? Tapi karena saya sendiri tidak memiliki pengetahuan untuk bervegetarian yang baik ya, saya juga nggak bisa meyakinkan keluarga untuk mendukung saya. Pada saat itu saya buka. Pada saat buka, saya melihat kembali ya diri saya yang masa lalu itu. Muncul kembali rasa-rasa ketamakan dan keserakahan, terutama dalam makanan ya. Setelah saya memiliki jodoh bervegetarian kembali, adalah saat di COVID ya. Dalam lubuk hati saya selalu, nih, Master ingin muridnya bervegetarian. Tetapi kenapa saya masih belum ya? Tapi saya nggak ngerti ikrar. Rupanya mungkin seharusnya saya waktu itu di dalam hati sudah ingin bervegetarian, saya membuat ikrar besar ya, supaya saya bisa bervegetarian dan menjadi murid master. Hal ini membuat saya agak lama dalam perjalanan ini. Lalu tiba masa COVID ya, saya langsung bertekad untuk bervegetarian, tidak mau buka. Tapi saya tidak ucapkan kepada keluarga, takut dapat rintangan ya, dalam hati aja. Tetapi pada saat itu COVID ya terjadi, saya mengenal ketidakkekalan.
bahwasanya kalau memang hal benar yang kita yakini itu, kita harus segera genggam. Nah, pada saat itu saya berikrar akan bervegetarian selamanya. Dan di saat itu juga sangat menakjubkan ya, keluarga juga mendukung, nggak ada rintangan lagi. Oh, rupanya jodoh saya juga di masa itu. Nah, perlahan-perlahan di sini saya mulai berani untuk berikrar menjadi murid master karena salah satu syarat yang master inginkan telah saya penuhi. Jadi sekarang ada ikrar, ada dukungan dari semesta. Saya merasakannya. Lalu semua ceramah master perlahan-perlahan lebih bisa dipahami. Itu ya, dan saya mencoba untuk mendengarkan dan memahaminya. Kira-kira apa yang dimaksud ya? Nah, itu membuat ini perjalanan saya untuk memaknai lebih mendalam dalam praktek menerapkan dalam kehidupan. Nah, ini yang saya rasakan ya. Dan ya, Sejong Sejemen, intisari telah kita bacakan semuanya ya, Sece ya. Ya, benar Sece. Sejong Sejemen, kita di sini ada 219 orang ya. Bagaimana perjalanan Sejong Sejemen di Seci ataupun yang baru bergabung? Bila ada kesan-kesan batin yang Seci rasakan ataupun ingin ditanyakan, boleh. Kita forum ini adalah forum saling diskusi. Ya, Karena benar Sece. Sama-sama belajar ya. ya, karena tanpa diskusi kita nggak bisa menjawab pertanyaan yang kita hadapi ya dalam perjalanan untuk memahami. Kadang-kadang kita ceritakan supaya orang lain mungkin ada perjalanan yang serupa sehingga mendapat jawaban. Tapi cerita kita kan nggak berlaku bagi semua orang. Jadi kita juga ingin mendengar cerita-cerita Sejong Secil yang lainnya. Bagaimana terhadap ini ya, Suta Teratai perumpamaan Mutiara di Jambul. Apakah ada hal yang sangat berkesan? Sece, mungkin kita undang Vivi yang Sece dulu ya untuk sharing. Iya boleh, kan Anya Sece. Persilakan Vivi yang Sece. Kan En. Cảm ơn sư siêu sư chế, cảm ơn Elisa dan Winnie sư chế. Perumpamaan mutiara di jambu rambut. Dahulu, prajurit berjasa dalam penaklukan. Raja memberikan hadiah permata atau pembagian tanah dan juga pembagian penghargaan ini sesuai prestasi. Dan juga akan diberikan sebuah mutiara di jambu rambut untuk orang-orang yang pantas mendapatkannya. Dengan prajurit pergi perang, jika menang mereka akan mendapatkan barang berharga. Dan di atas kepala ada mutiara, ini belumlah diberikan oleh raja. Jika telah berjasa baru akan diberikan. Jadi kita sebagai praktisi yang paling bisa menghayati ajaran dari Sang Buddha. Kondisi batin kita itu kondisi batin Buddha. Dan juga kita harus bisa menaklukkan raja setan marah yang di dalam batin. Dan juga dengan kita memutar roda 84.000 kerisauan itu dilenyapkan. Buddha setelah semua peperangan selesai dan menang, raja akan memberikan mutiara di jambul ini kepada jenderal besar, yaitu keadaan setelah tenang. Dan juga Buddha menerima permintaan untuk mengingatkan bodhisattva di masa mendatang yang penuh kekeruhan dan
leluasa dalam menyebarkan dan membabarkan dharma menakjubkan yang tiada tara ini. Bagaimana caranya menghadapi Buddha? Tidak dengan mudah memberikan barang berharga kepada para praktisi. Sehingga jika terlalu mudah mendapatkan sesuatu, tidak akan menghargainya. Demikian pula dengan para makhluk bisa mencapai kebudaan. Dan sama juga dengan mewariskan tatah pada saat menjelang akhir hayat. Sama juga dengan Buddha, membabarkan sutra teratai Dharma menakjubkan ini menjelang akan memasuki kemoksaan atau parinirvana. Jika kita telah baca sutra teratai, kita telah Buddha. Sutra teratai mengajarkan kita menapaki jalan bodhisattva. Akhirnya, pintu menuju kebudaan pun akan tiba. Buddha membabarkan sutra teratai dan memberikan peramalan. Ibarat Raja Agung memberikan mutiara paling berharga dari jambul di rambutnya. Dan dengan melenyapkan kerisauan batin, batin ini akan menjadi jernih, murni, dengan keyakinan, sehingga bisa mencapai kebudaan. Para prajurit yang berperang membunuh para musuh, seperti kita sedang membunuh setan mara pengganggu ini. Dan juga inilah tugas seorang murid Buddha di masa sekarang ini. Cảm ơn sư siêu sư chị. Kan Vivian Sece ya telah membuat catatan dan membagikan kepada kita ya untuk mereview kembali apa yang didapatkan di ceramah master hari ini. Kan Vivian Sece. Kanan Vivian Sece. Sangat bagus ya, Vivian Sece tiap hari sharing, menambah pemahaman kita. Ya, benar. Karena dia mendengar dengan kesungguhan hati, dia merasakan poin itu. Nah, lalu di sini apakah ada Sisyung Sece yang merasakan cuplikan kalimat master yang sangat berkesan dalam batin? Boleh berbagi, hanya cuplikan-cuplikan juga nggak apa-apa. Karena setiap orang akan melihat di sisi yang berbeda. Tetapi karena sharingnya Sisyung Sece, kita seperti merefresh kembali ya. Kita mendapatkan ini mutiara juga dari Sisyung Sece. Dan kita akan membuka ulang video ceramah master dan mendengarkan kembali. Benar ya, Sece, setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Seperti saya pernah sharing juga dengan seorang relawan. Kata-kata perenungan master itu diambil sebenarnya dari apa yang setiap hari di-sharingkan master ya. Seperti satu kata perenungan yang gelas sompel itu. Saya pernah mendengar ya, jika tak salah ya. Saat itu ada seorang relawan atau sefu ya, lupa-lupa ingat juga sih. Maksudnya dia memberikan minuman tapi gelasnya itu sompel. Jadi master dia bilang dia minta maaf dengan master ya. Jadi master juga maksudnya membalikkan gelas itu. Dan katanya bagian sini kan tidak sompel. Jadi kita melihat yang tidak sompel itu sebagai sebuah maksudnya melihat dari sisi baiknya setiap orangnya. Seci. Dari ini ya, sharingnya Seci, aku pernah membaca lagi itu kata perenungan master ya. Kadangkala terhadap orang lain kita paurungnya, bertegang rasa, berempati. Karena kita paham, dia juga lagi melatih diri. Lewat pendampingan atau komunikasi yang baik, mungkin kita bisa ini memberi masukan atau lewat pendampingan ya. Oh, ini yang bisa kita lakukan lebih baik lagi. Tetapi untuk diri kita sendiri tidak boleh terlalu bertoleransi. Karena kita mau maju ya saja ya. Kita harus membuat suatu rangka ya yang harus kita lakukan dengan baik supaya kita jangan menyeleweng ke arah yang salah.
Jadi ini adalah pelatihan diri kita yang tugas kita ya, bahwasanya kita harus teguh, semangat, dan ini silanya yang kita ambil ini kita jangan terlalu longgar supaya kita tetap di jalan yang kita tuju ini. Kan ya Sece ya sharingnya ya. Apakah di sini ada Sesung Sece yang ingin berbagi dengan kita? Ayo sesiung Sece kita belajar sharingnya. Sece saya lihat sih Sinfasiang sekarang seru sekali ya. Bisa dibilang udah Sinfasiang Nusantara. Jadi dari berbagai kota ada di sini berkumpul. Dan saatnya kita juga belajar berbicara, saya bilang. Seperti ya belajar berkata-kata baik ya Sece ya. Jadi kita jadi sama ada sesiung Sece yang sering katanya seperti membabarkan dharma katanya. Walaupun hanya simpel aja pengalaman saat kegiatan atau apa saja itu juga boleh di-sharingkan ya Sece. Ya benar-benar. Karena setiap kata yang kita ucapkan itu didengarkan tubuh kita, Ya. sel-sel tubuh kita. Jadi kata-kata baik kita ucapkan, lalu memotivasi kita dalam mempraktekkannya ya Suci ya. Makanya saya juga suka itu setiap pagi mengatakan hal baik dalam pikiran, timbul hal baik dan melaksanakannya dalam keseharian dengan sukacita dan damai. Nah, itu yang saya diterapkan ya. Mungkin Sesiung Sece yang di sini juga ada mengalami hal-hal seperti ini, boleh berbagi ya. Mungkin Sece, kita jalankan kuis dulu boleh? Oh iya boleh Sece. Oke, host boleh dibantu untuk kuis hari ini? Sece dulu ya, 3 soal pertama ya. Boleh Sece. Kan? Sinfasiang Sabtu 12 April 2025 perumpamaan ke-6 ya, perumpamaan mutiara di jambul mutiara rambut. Cara menjawab kuis itu seperti biasa ya, Sesiung Sece. Jawabnya di chat room everyone. Jawaban, nomor soal dan jawabannya ya. Karena Sesiung Sece. Soal nomor 1 ya Sesiung. Perumpamaan mutiara di jambul rambut adalah perumpamaan keberapa dari sutra teratai? A. 6, B. 5, C. 4, D. 3, E. 2. Ayo Sesiung Sece. Banyak Sesiung 3, Sece. 2, 1, close. Banyak yang menyimak semua jawabannya benar Sece. Jawabannya, Sesiung A ke-6. Kita lanjut yang kedua. Next Sesiung. Wakil Kepala Sekolah Internasional N. Manahel Ali masih merasakan kehangatan yang terasa di tangannya ketika menerima bantuan apa dari relawan suci? A. Pujian, B. Makanan, C. Minuman, D. Selimut, E. Pengobatan. Ayo Sesiung Sece jawab. Wah, banyak sekali yang ikut ya. Ya. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar, D. Selimut. Yang nomor 3, siapakah nama relawan suci yang bersumbangsi tanpa henti untuk pengungsi Suriah? A. Ali, B. Hu Guangchong, C. Hu Minyi, D. Wang Minli, E. Hu Qinli. Jawaban yang benar adalah, ayo Sesiung Sece. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah Hu Guangchong. Sece lanjut yang keempat. Ya, terima kasih Beni Sece. Sece.
Siapakah yang meminta Buddha untuk memberikan peringatan kepada para bodhisattva di masa mendatang? A. Gautama, B. Maitreya, C. Avalokiteswara, D. Sadapaributta, E. Manjusri. Ini dialog ya Sece ya. Buddha dengan bodhisattva untuk membimbing kita yang di masa mendatang untuk bagaimana bisa menerima dharma ini ya. Sungguh luar biasa adanya pencatatan ini, kita mendapatkan kesempatan mendengarkan kembali dan menjawab keraguan kita. Apakah sudah close, host? Jawaban yang benar adalah Manjusri, Bodhisattva Manjusri. Kita lanjut soal kelima. Apa mutiara berharga yang diberikan master kepada para relawan dan muridnya? A. Welas asih, B. Bersumbangsi, C. Perasaan, D. A dan B benar, E. Hanya C yang benar. Di suci kita selalu melakukan apa ya? Jawabannya semua benar ya Suci ya. Ya, benar Suci. Close. Ya, Kan En, Sesiung, Haliman. Jawabannya benar adalah welas asih dan bersumbangsi. Sesuai itu ya, nama Suci ya, mencabut penderitaan. Dan bersumbangsi, kita melayani dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan kerelaan. Sehingga yang menerima akan menerimakan kehangatan kita, dan kita yang melakukan juga merasakan bersyukur bahwa kita masih mampu menjadi, kita yang masih penuh berkah ini dapat menjadi berkat bagi sesama. Kan En, mari kita lanjut soal ke-6. Program apa yang diarahkan Master ketika membantu korban bencana topan Ketsana, Filipina? A. Minuman gratis, B. Uang kontan, C. Cash forward, D. Kartu bantuan, E. Tempat tinggal. Mungkin udah bisa close ya, jawabannya semua benar nih. Kan En, Sesiung, bantuannya. Jawabannya benar adalah cash forward. 6 soal telah diselesaikan ya. Kan En ya, Sesiung Sece yang telah berpartisipasi menjawab kuis. Sudi kiranya ya membagikan kesambatin apa yang didapatkan di ceramah Master hari ini. Karena kesambatin Sesiung Sece bisa menghangatkan kita yang di sini. Benar Suci. Menjadi cahaya untuk kita menjalani aktivitas keseharian. Karena Sesiung Sece berbagi ini ya, benih-benih kebaikan untuk kita. Saya bacakan ya pemenang kuisnya. Pemenang kuis Sabtu 12 April 2025 pada perumpamaan 6 mutiara di jambu rambut. Selamat kepada Mari Intan Sece dari Medan, Herianto Sesiung dari Tebing Tinggi, Rita Sece dari Jambi, Yani Lau Sece dari Jambi, Darmawan Sesiung dari Jambi, Yani Lokita Sece dari Medan. Wah, hari ini Medan, Tebing, dan Jambi ya, mendominasi ya semuanya. Welcome Sesiung Sece. Kita berbagi ya. Ya, belajar sharing Sesiung Suci. Hanya ucapan selamat pagi juga bisa. Ya, benar Suci. Karena saya sendiri juga itu ya, introvert. Tapi Sama, Suci. karena Suci, saya mulai berani untuk berbicara, sharing kepada sesama relawan. Karena ini seperti saya ini membalas jasa master ya. Dari yang saya dapatkan di Suci, saya juga ingin berbagi. Mari Sesiung Secemen, silakan berbagi ya, sharing sedikit. Sepatah dua patah kata juga boleh. Iya, atau mau belajar membaca kata perenungan juga boleh ya Suci. Ya, ataupun ini slide-slide yang mana yang terasa berkesan, kita boleh meminta host kita
membalikkan ke slide tersebut. Nah, Sesiung Sece bantu bacain juga boleh. Ya, ya, ya. Jangan meremehkan diri kita ya, Sece. Ya. Kata perenungan ini juga jadi motivasi bagi saya, Sece. Saya dulu orangnya kan penakut juga, apa-apa nggak berani ya. Kata perenungan ini sepertinya yang dikatakan Master, jangan meremehkan diri sendiri. Setiap orang itu punya kemampuan tanpa batas. Dan itu kemampuan itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Cuma kita sangat kanan di Ceci kita bisa mengasahnya. Waktu pertama saya belajar sharing di Sinfasang ini juga oleh Sesiung ya. Katanya di chat saya, Jayo Seci. Saya sangat kanan ya dengan Sesiung Seci yang selalu memberi semangat. Ini Seci, banyak mitra bajik ya. Ya benar Seci. Hmm. Kita sangat kanan ya. Di Ceci kita melakukan apa itu semuanya sama-sama. Tak ada yang sendirian. Sama-sama belajar kita. Ya, benar-benar. Itu C. Oh, ini ada hotline Susyong yang ingin berbagi. Silakan hotline Susyong. Kan ya. Ya, Kan-en. Selamat pagi. Sesiung Sece semuanya. Kan-en Sang Kaiser, Kan-en Sece Weni dan Sece Elisa. Jadi saya mendengar tadi apa Sece Weni bilang ucapan Ciayu saya saja bisa membuat Sece Weni tadi terinspirasi, termotivasi ya. Jadi inilah dia yang katanya jangan meremehkan perbuatan kita sekecil apapun. Itu hanya kata Cihayu aja, Cihayu loh gitu ya. Bisa menjadikan orang terinspirasi, termotivasi. Ini kan luar biasa. Saya nggak pernah menyangka bahwa kata-kata Cihayu Sece itu bisa sampai Sece jadikan sebuah satu momentum ya. Kita bilang momentum ya untuk menjadi lebih mau berekspresi, lebih meyakinkan diri. Jadi itu betul-betul yang Master bilang, Puyao Xiaokan ya. Jadi jangan meremehkan sekecil apapun yang kita lakukan karena itu bisa menjadi suatu momentum, bisa menginspirasi orang dan kalau itu menginspirasi dampaknya itu bisa berkepanjangan ya dan juga bisa menularkan ya pada yang lain-lain lagi. Nah ini namanya Chen Kong Miao Yu ya. Kayaknya nggak ada apa-apanya, nggak ada ini kosong aja ya, tapi sesungguhnya ada, sangat berarti. Jadi inilah juga seperti mutiara-mutiara yang ada di Jambul. Jadi banyak orang nggak memahami, nggak mengerti bahwa di dalam dirinya ada mutiara. Ya, jadi kalau saya mohon maaf mencontohkan, cewek ini menemukan mutiara di dalam dirinya, lalu mulai menggosok mutiaranya, ya semakin semakin faliang dia, semakin mengkilap ya nantinya, semakin terang. Jadi kita juga semua yang di Ceci sedang belajar mengolah diri kita, batin dan jasmani kita diolah tentunya dengan mendengarkan dhamma, mempraktekkan dhamma, terus ya jadi melatih diri, memberanikan diri, ya mengikis rasa malu, segan, takut dan lain-lain. Semua itu harus dikikis. Ya memang nggak bisa langsung, tapi pelan-pelan. Makanya tadi kata Sejak ya udah tampil untuk say hello aja juga boleh katanya. Itu sebuah awal ya. Kita boleh mengawali dengan berani mengklik tombol speaker itu, tombol mic ya, tombol mic di dalam ini kita, lalu berani menyampaikan suara kita walaupun sepatah dua patah kata, itu sudah menjadi suatu hal yang baik ya, permulaan, Haute Kaise katanya gitu kan, permulaan yang baik buat kita semua. Karena memang sebagai insan suci kita butuh untuk lebih bisa berkomunikasi. Ketika kita ingin menceritakan tentang misi-misi kita, tentunya kalau kita udah biasa berbicara, kita berceritanya tuh lebih enak nanti didengarnya, lebih lancar ya, lebih tertata umpamanya demikian karena kita sering berbagi. Kalau kita jarang mau ngomong, jadi macet-macet. Ya sama juga kayak keran air nggak pernah dipakai, nggak pernah dibuka macet-macet dia, banyak tersumbat, banyak sumbatan-sumbatan. Nah sumbatan-sumbatan inilah yang mau kita buka.
pelatihan diri kita membuka sumbatan-sumbatan ini. Simpul-simpul, ya. Simpul-simpul itu apa namanya? Simpul itu kan apa namanya? Kita bilang apa sih yang perlu dibuka, ya. Simpul-simpul yang perlu dibuka, diurai, harus diurai. Jadi kita pernah mendengar kata-kata "xin yu qian qian jie". Wah, hatinya terlalu banyak simpul-simpul. Jadi jangan begini jangan begitu Nah, itu harus dibuka. Kita buka. Jadi dengan terbukanya satu demi satu, kita akan merasakan progres, ya, daripada perkembangan diri kita sendiri. Nah, kita mengamati juga, bukan mengamati perkembangan para Kan'enfu, para orang lain, tapi kita juga mengamati ke dalam diri, perkembangan diri kita. Sejauh mana kita sudah berkembang. Demikian ya, tadi sejak Elisa udah banyak sharing ya, bahwa kita terus-menerus memperbaiki diri. Ya, sejak dari masuk ke Ceci sampai saat ini, ya, ada berapa sih yang sudah berubah kita? Karena kalau mau di-list, yang harus dirubah dari diri kita itu banyak sekali, banyak sekali. Kayaknya belum habis-habis ya. Saya masih belum habis-habis, masih banyak sekali yang harus saya rubah. Bertahap. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang kalau kita baru melakukan sekali 2 kali, kita berasa, "Wah, saya sudah berubah loh." Padahal belum, baru awal itu, ya, baru memulai. Kata tadi Sece, sebentar nanti tahu-tahu panas, hot, sebentar udah dingin lagi. Ya, kadang-kadang butuh kalyana mitra, butuh mitra bajik yang terus mendorong, mengajak, menarik, baru kita bisa maju lagi, jalan lagi. Nggak apa-apa, itu memang alami demikian ya. Jadi di jalan Bodhisattva ini kita sama-sama sesama relawan saling mendukung, saling mensupport, saling apa namanya? Memahami, saling mentoleransi. Wah, ini semuanya adalah bagian dari pelatihan diri. Ya, jadi kita nggak usah muluk-muluk cerita damai yang dalam-dalam deh, yang master selalu mengatakan ya, "Cucu kan en san jie pao dong." Ini sub 4 rasa ini, itu betul-betul harus dipahami dengan baik. Cucu mengenal puas, ya. Mengenal puas itu apakah betul-betul kita sudah mengenal kepuasan-kepuasan yang ada di dalam hidup kita ini? Apa kita masih nggak puas terus? Nah, kan gitu. Jadi mengenalnya banyak sekali yang harus dikenalin. Ya, jadi itulah mengenal puas di sini, bahkan kita juga puas berteman, puas dengan kita berorganisasi. Ya, ini ada kepuasan-kepuasan yang ini bukan mencari kepuasan yang nggak ada batasnya itu ya. Jadi di sini mengenal bahwa kita sudah harus cukup puas dengan begini. Orang bilang, waduh, kalau kenal puas begitu jadi lemah ya katanya. Jadi nggak semangat dong. Jadi sebetulnya nggak demikian juga ya sebenarnya ya. Jadi kenal puas di sini artinya kita sudah melakukan sesuatu dan itu ada manfaatnya. Kita cukup puas. Saya cukup puas ya mengenal puasan bahwa di dalam usia yang seperti saya ini sekarang saya masih bisa bermanfaat dan masih bisa dimanfaatkan orang. Ini harus ini loh sejujurnya ya kita ya. Ada orang nggak mau, wah saya dimanfaatin. Kalau saya bilang, menurut master itu, kalau kita bisa dimanfaatkan orang, berarti kita adalah orang yang bermanfaat. Kita harus cukup puas dengan itu. Kita bisa dimanfaatkan orang. Selain itu, kita bisa juga memanfaatkan situasi dan kondisi Zhijian, Gongjian, dan Iden Zhijian ini untuk pelatihan diri kita. Itu kan juga memanfaatkan dengan sisi-sisi yang positif. Kalau dimanfaatkan orang itu di sini dimanfaatkan juga tentunya yang positif. Ya, jangan sampai kita dimanfaatkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, kan gitu. Kan kita belajar melakukan hal-hal yang boleh dilakukan, tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada yang mau memanfaatkan kita untuk menjadi relawan, memanfaatkan kita menjadi apa namanya, pendamping dan lain-lain, itu kan bermanfaat yang baik. Wah, kita diminta untuk membantu bakso di sini dijadikan PIC. Wah, dimanfaatkan. Bermanfaat itu bagus. Ya, tapi kita dimanfaatkan untuk berkata-kata bohong dan lain-lain. Itu tentunya kita menghindar. Demikian. Jadi kita harus selalu waspada. Nah, itu pelatihan lagi. Jadi banyak sekali yang harus dilatih di dalam kehidupan ini. Makanya Master bilang Chouju dan Chin masuk ke masyarakat.
Karena kalau masuk ke masyarakat, kita akan bertemu berbagai permasalahan. Dan ketika kita berhasil mengatasi satu demi satu permasalahan itu, berarti kita semakin bijaksana. Jadi karena itu kita Chow dan Chin jangan khawatir, jangan sampai terkontaminasi, kita belajar dharmanya. Demikian ya. Di belakang saya udah ada yang resen Jangka Wijaya. Kangen semuanya. Cảm ya Hội Lai Sư Siêu sharingnya ya, Ya, bahwasanya kanan Holai Sesiong. suatu kata penyemangat bisa membuat seseorang bangkit dan tercerahkan ya untuk dan memotivasi orang lain lagi untuk menjadi lebih baik. Weni Suci kita persilakan ya Jangka Wijaya Susyung ya. Ya, Sece Jangka Wijaya Sesiong silakan. Bicara tentang Ciayo ya, bicara tentang Ciayo atau semangat ya. Ya, ini serbi saja lah ya. Saya terus terang aja terinspirasi ada satu kejadian Bante di luar dari Suci ya, Suci Suci. Ya, sebelumnya kan Nusara Kaisa, di mana pada Waisak tahun ini Indonesia mendapatkan satu jalinan jodoh kedatangan, saya lupa berapa Bante, minimal 30 Bante, lagi-lagi jalan kaki lagi dari Jakarta ke Borobudur. Alias nama orang itu atau kalau dalam bahasa istilah itu adalah tudong. Ya, terus terang aja ya, walaupun juga memang sih prinsipnya beda dengan master kita ya, itu saya tidak berhak mengejas apalagi membandingkan karena bayangkan aja ya, Bante dengan memegang 250 sila jalan kaki. Jalan kakinya bukan dari Jakarta Borobudur, jalan kakinya dari Thailand melewati Malaysia, Singapura, Batam, naik pesawat tanggal 18 akan start jalan dari Jakarta from Borobudur. Ya, jujur aja ya, semangat jalan kakinya lumayan luar biasa. Daripada saya nih, coba aja jalan kaki dari Kuala Namu ke Wisata Cemara ya. Kalau aku disuruh jalan kaki dari Kuala Namu ke Wisata Cemara, tahu kan maksudnya kan? Dari Bandara Medan ke kantor cabang Caci Medan, pasti ogah. Atau saya disuruh jalan kaki dari Pluit Village ke Chingsetang, setengah ogah. Ini dari Bandara Soekarno-Hatta ya, menginap di satu Vihara Hermadiro ya, Vihara Hermadiro yang kebetulan Ceci sering bikin bakso di situ ya. Ya, nanti guys, cuma depannya nginep, katanya sih minggu depan jalan. Tapi ya saya nggak akan bahas tentang itu dong, saya tetap bahas tentang semangatnya ya. Jadi ya disuruh jalan kaki ya, itu yang kita ambil adalah semangatnya. Bagaimana para Bante melatih diri untuk jalan kaki. Ya, udah 2 kali, ini kali ketiga ya, jalan kaki. Ya, itu kita melihat semangatnya mereka nggak kendor. Ya, akhirnya juga, akhirnya juga sampai juga itu pelatihan dirinya entah bagaimana, ya luar biasa lah. Ini mengingatkan diri saya sendiri juga lah. Sebenarnya itu adalah yang kita bisa ambil adalah disiplin. Bahkan saya juga dapat cerita juga dari Bante Tudong pas di Malaysia atau di Thailand ya. Hujan-hujan pun tetap jalan kaki. Hujan pun tetap jalan kaki. Panas pun tetap jalan kaki. Waduh, saya aja kalau hujan aja ngindarin hujan. Kayak gitulah kira-kira. Ya, tapi bukan ikuti cara jalan kakinya, bukan. Tapi kita ikutin cara semangatnya, cara disiplinnya, cara afirmasinya, cara untuk membangkitkan semangatnya, ya kita terapkanlah, sesuaikan dengan kehidupan. Kita pada saat kerja, ya kita bersyukurlah saat kerja, kerjalah dengan semangat untuk memperoleh uang, sehingga dapur tetap ngebul. Dapur tetap ngebul. Alias dapur tetap jalan, artinya rumah tangga jalan, ekonomi rumah tangganya jalan. Semangat, cari uang, ya biar ada
kita bisa sisihkan uang bensin untuk ke Huiso ataupun ke Cinsetang agar bisa bersumbangsi. Itu semangat yang bermanfaat untuk mencari uang yang bermanfaat, seperti itu. Semangat dalam menjalankan aktivitas dan juga jangan lupa disiplin. Ya, disiplin. Karena kalau misalkan kita disiplin, maka semesta akan memberi disiplin kepada kita. Itu suatu hukum alam juga. Ya, walaupun juga ya ngaret-ngaret juga, tapi ngaretnya tidak parah banget lah ya. Ya, bicara tentang ngaret ya, Session Secemen, selama saya mengikuti kegiatan selama 3 tahun, masuk sesi 2019, vakum 3 tahun karena COVID ya. Bisa dibilang kegiatan di Seci ini ngaretnya paling cuma 15 menit. Maaf ya. Ngaretnya paling rata-rata cuma 15 menit. Artinya apa? Ya, nggak gitu sih. Masih tepat waktu lah, masih on time lah. Ngaretnya paling cuma 15 menit, nggak parah-parah banget lah. 5-10 menit atau 15 menit. Tapi for me, 15 menit itu adalah suatu good thing. Ya, kalau bisa ngaretnya jangan 15 menit lah ya, 10 menit atau 5 menit kalau bisa serba on time. Seperti itu ya. Tapi ya itulah ya, hampir semua kegiatan ya apalah ya, tidak ngaret-ngaret banget. Ya, disiplin bagus ya, sangat bagus. Hanya cuma saya yang kadang ngaret, itu aja kira-kira. Kalaupun terpaksa telat, ya bohwat lah, saya harus ngomongin ke PIC-nya. Tapi ya biar bagaimanapun juga, saya juga berusaha untuk on time, karena kalau misalkan saya on time, yang diuntungkan pertama semua pihak, yang kedua juga buat saya juga. Semesta bisa disiplin kepada saya. Seperti itulah kira-kira yang bisa saya share-kan ya. Jadi ya begitulah ya. Yang pertama semangat, yang kedua juga disiplinnya juga tetap harus dijaga lah ya. Kayak gitulah, karena itu buat kita sendiri juga lah. Kayak gitulah kan, En. Kan-ennya Jangka Wijaya Susyung telah sharing bahwa apa yang dia temui, semoga ke depannya kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita persilakan ya, Cendana Susyung, silakan untuk berbagi dengan kita, Kan-en. Ya, 感恩师姐 Elisa， 感恩师兄师姐，感恩上人。Ya, mengenai yang tadi kata师兄Hoklai, bahwa kita ya jangan takut ya dimanfaatkan. Jadi saya jadi teringat ya, ketika itu ada yang bilang ke saya, wah, Chen, ini saya loh udah bantu si A, si B, si C. Ya semakin awalnya saya membantu itu dengan sukacita ya. Tetapi setelah sekian lama saya bantu-bantu, kok kayaknya saya perasaan dimanfaatkan ya sama orang. Udahlah kalau gitu saya nggak usah ini lagi ya, membantu. Ya saya bilang jangan salah. Justru kalau semakin orang minta bantuan sama kamu, berarti kamu ini semakin baik, semakin bagus, dan berarti kamu ini semakin berharga ya. Ya ini kamu harusnya menghargai ya. Jadi kalau orang minta bantuan kamu, berarti kamu punya kompetensi ya, punya kemampuan itu. Jangan merasa bahwa kita ini dimanfaatkan gitu. Apalagi untuk hal-hal baik, ya itu bagus. Jadi ya itu saya juga jadi teringat juga bahwa ya lebih baik kita menjadi ya sebuah sapu ibaratnya, tapi dipakai terus setiap hari sama orang, daripada kita menjadi intan permata yang hanya disimpan ya, yang dianggap orang berharga tapi ternyata tidak terpakai gitu istilahnya. Jadi ya jangan menganggap bahwa diri kita ini gengsi ya, egonya tinggi jadi enggan ya, atau membatasi untuk membantu orang. Ya jangan ya punya pikiran seperti itu. Jadi itu juga adalah ya bentuk kesombongan ya, Sesiong Sece. Jadi kesombongan itu bukan hanya untuk wah saya ini lebih hebat loh dari dia. Enggak ya, Sesiong Sece. Tetapi ketika pikiran kita ya berpikir, aduh saya enggak seberuntung dia ya. Saya lebih menderita dari dia. Itu juga bentuk kesombongan loh, Sesiong Sece. Karena belum apa-apa kita sudah
memakai tolak pengukur. Nah, tolak pengukur inilah yang membentuk kesombongan ya, yang akhirnya semakin memperkuat akunya ini. Aku tidak sebaik dia, aku setara dengan dia, nggak usah sesyong sece. Jadi nggak usah diukur segala macam. Karena yang sesyong sece. Cảm ơn Cendana Susyung ya telah berbagi dengan kita semua. Ya, ini ya, dimanfaatkan dan memanfaatkan. Pada saat kita, ini kembali lagi kita, ini sudut pandang kita. Kita jangan merasa dimanfaatkan, tapi kita memanfaatkan kesempatan ini menjalin jodoh baik. Akan ada sukacita di dalam batin kita, dan kita lakukan dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih. Itu dharma yang kita pelajari, itu kita terapkan, dan bagaimana kesan di dalam batin itu hanya kita sendiri yang tahu ya. Cảm ơn ya Cendana Susyung telah berbagi. Mari kita persilakan Linda Secie, silakan. Pagi Elisa Secie, pagi Winnie Lee Secie, 感恩上人开始, pagi semua Susyung Secie, 感恩 semua Susyung Secie yang telah sharing ya. 感恩 juga sama tim Shin Fa Xiang ya, 感恩 Master yang selalu membabarkan dharma untuk kita. Jadi di dalam perumpamaan ya hari ini tentang perumpamaan mutiara di campur rambut. Dari sutra teratai ini, metode ini untuk Sravaka ya, umpama seorang raja pemutar roda yang selalu dalam ya melatih diri untuk berperang, membunuh para musuh. Ya, apakah kita seperti prajurit ya yang tidak pernah untuk berhenti untuk membunuh musuh kita dalam pelatihan diri, yaitu setan kerisauan batin kita. Inilah hal yang harus dilakukan sebagai seorang murid Sang Buddha. Ya, jadi terus untuk mengasah ya pada sifat batin kita, ya diri kita yang lebih tahu ya apa yang ada di dalam batin kita, memutuskan tabiat buruk, memperluas ya untuk mencakupan dan menumbuh kebijaksanaan melalui kondisi penderitaan para makhluk. Kita masuk dan menempa diri di dunia penuh kerisauan ini, mengajarkan kita harus dalam pelatihan diri dan dengan di jalan bodhisattva. Jadi bagaikan tadi ada Cendana Susyung yang sapu ya, bagaikan sapu ya. Jadi dimanfaatkan untuk bagi pada orang lain atau kita memberi manfaat ya untuk pada diri kita sendiri. Jadi kita memang kita ya kita manusia awam ya, pasti ada yang pasti ada kerisauan ya, pasti ada. Jadi gimana kita untuk ya tidak menimbulkan ya kesombongan yang ada di dalam diri kita ya, ya apa yang seadanya kita ya, kita bersyukur dengan setiap harinya ya, belajar bersyukur ya, hari ini masih bisa bernapas, masih bisa duduk di sini untuk mendengarkan dharma dari master dan juga pada semua Susyung Secie, di mana kita untuk ya saling memberi semangat ya ya pada semua Susyung Secie ya. Jadi setiap hari, setiap saat adalah jalinan jodoh yang baik sama semua Susyung Secie. Kan semua Susyung Secie. Annya Linda Secie telah berbagi ya bagaimana merasakan menakjubkannya sutra ini di dalam batin dan mempraktekkannya. Venus Secie, ada yang disampaikan? Kan ya Linda Secie, Susyung Secie yang sharing hari ini. Secie mungkin kita boleh close ya, udah mau jam 9 juga ya Secie. Ya, boleh-boleh. Seperti yang tadi pagi ya, Susyung ada sharing bahwasanya
kita bukan memberantas, kita sebagai jenderal ya, bukan memberantas itu marah-marah dari luar, tapi bagaimana kita memberantas marah dalam batin kita ini terhadap ketidaktahuan, kebodohan, dan kerisauan. Nah, dengan memberantas dari internal kita, kita mendapatkan itu dari ceramah itu Dharma untuk membersihkan dan menemukan mutiara dalam batin kita ini, sehingga kita bergiat, teguh, semangat, dan mempersiapkan diri untuk menerima mutiara di jambul rambut yang diberikan guru kita. Kan ya, Susyung Sujeman semuanya yang telah bersungguh hati sampai di jam ini ya, tak bersama. Kita tunggu kesempatan berikutnya di besok untuk saling berbagi. Ditunggu ya Susyung Sujeman. Kak En, Weni Suce, silakan menutup ya untuk sharing sesi hari ini. Benar sekali ya Sece. Seperti yang tadi Sece bilang, kita jangan meremehkan diri sendiri juga. Setetes kita setiap hari mendengar Sinfasyang dari ceramah master, dari Sesyong Sece, itu memberi kesempatan kita juga ya untuk mengikis sedikit demi sedikit noda batin yang ada dalam pikiran, dalam diri kita. Jadi setiap hari kita lebih perhatian, lebih sungguh hati dalam lakukan apapun ya Sece ya. Sepertinya masih ada kosakata ya hari ini. Iya, ada kosakata. Mari kita bacakan sebentar ya. Kan En, Susyung dibantu, mohon. Selalu。人就公让人开始，感恩是个是博，金丝妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan mutiara di jambul rambut. Gong Shun jasa, Zeng Tao menaklukkan. Wai Bang negeri asing. Manzu orang barbar. Fa Ji jambul rambut. Mo Ni Pao Zu mutiara mani yang berharga. Cao Bing melatih prajurit. Lian Jiang menempa jenderal. Lun Gong Jiang Shang memberi penghargaan sesuai kontribusinya. Jing Mi tenang. Yuan Qi kemunculan melalui kondisi. Le Jian Wei Fan suka pada yang mudah dan takut pada yang sulit. Da Jiang jenderal besar. Da Chen penjabat besar. Ko Zan Ge Ju memperluas cakupan. Li Ba Nen Bei Yu Te Beirut Lebanon. Jie Na Hai distrik Na. Jianxiang Li Dao desa terpencil dan pulau luar. 感恩是个是博，早上好。 Kan En ya, Mebes yang Pusa telah membacakan kosakata ini. Mari Susyung Suce, sebelum mengakhiri Sinfasyang hari ini, kita memberikan penghormatan ya kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master ya. Tajia Qing Qili, Qing He Zhang, Xiang Po, Pusa, Ji Shang Ren, Xing Shang Wen Xi Li, Yi Wen Xun, Zhai Wen Xun, Shang Wen Xun. Zufu Tajia Amitofo. Susyung Suce, silakan mengisi absensi ya. Kan En Susyung Sece, Amitofo. Kan En ya, kepada Holek Susyung, Jangka Kangen semuanya. Ya, Cendana sampai Susyung. jumpa. Linda Susyung. Tajia. Kan Kan Tajia. sukacita beraktivitas ya Susyung Sujeman.
子洒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间，流动万心的一个个故事，早已走在法华净土的路。我望为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。走入法水界山园，莫忘那一年，那一人，那一年，曾经的足迹，拥抱长生在人间。Kita berjumpa di Senin ya, Session Sejeman, karena besok tidak ada simpasinya.